Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali malam hari ini dari ibadah doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa haleluya, terima kasih Tuhan. Malam ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau bersekutu dengan Engkau, berdoa. Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan hati kami, layakkan kami menghampiri tatamu yang kudus, biar berkat kemurahan Tuhan tercurah di tengah ibadah kami. Kami mulaikan ibadah doa malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita akan renungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-81, ayatnya yang kedua dan 3. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, jangan bosan berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan bosan berharap kepada Tuhan. Mazmur 81 ayat 2, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub.
Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Kalau lanjut sampai ayat yang keempat itu, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Saudara, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Bersorak-sorai. Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan memuji Tuhan, bersorak-sorai, bukan hanya dengan suara, dengan alat musik apapun. Gambus, kecapi di sini dikatakan. Mungkin saudara berpikir, masa kita lagi dalam menghadapi masalah, persoalan misalnya, lagi susah, suruh bersorak-sorai. Tetapi saudara, justru di tengah keadaan sulit dan sukar, itulah Tuhan menyuruh umatnya bersorak-sorai. Ayat ini ditujukan kepada orang yang justru ada di tengah masalah, di tengah kesukaran. Karena dengan kita bersorak memuji Tuhan, akan ada kekuatan. Tuhan akan beri kekuatan. Serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi, jika kita bersama dengan Tuhan, jika kita memuji Tuhan, mau bersorak untuk Tuhan, maka akan berakhir dengan kemenangan. Sebab itu saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Apa alasan kita gak boleh berhenti berharap? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah bosan juga untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk memberi belas kasihannya kepada kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat. Hasil yang indah pasti Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati. Kita lanjut ke ayat yang ke-17 dari Mazmur pasal 81. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara, kenapa kita harus bersorak-sorai ketika kita menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan siapkan gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik itu bicara tentang apa? Tentu gandum itu mengenyangkannya. Gandum itu sesuatu yang bisa dinikmati. Kalau kita mau menikmati kasih kemurahan Tuhan, jangan fokus pada kekuatan kita. Jangan fokus pada pikiran kita. Pada kita merasa, aku pasti bisa dengan kekuatanku, dengan talentaku. Jangan fokus menyelesaikan masalah, menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Tapi mari kita mau belajar untuk fokus sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dahsyat, hanya Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik. Hasil kita, sebaik apapun, itu tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia pasti beri yang terbaik. Pertolongannya selalu sempurna. Karena ini adalah janji Tuhan kepada umatnya, saudara dan saya. Bahwa di balik masalah, Tuhan sudah siapkan kemenangan. Sebab itu jangan takut memuji Tuhan. Bersorak-sorai, jangan malu dibilang, oh orang aneh, masa sedang menghadapi corona begini malah nyanyi-nyanyi. Orang semua lagi berduka cita karena banjir, masa bersorak-sorai? Saudara, tapi Tuhan yang menyuruh kita untuk bersorak-sorai. Kalau kita mau alami mujizat pertolongan Tuhan, kalau saudara dan saya mau mendapatkan gandum terbaik dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita harus terus tidak berhenti dan bosan berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan. Seperti malam ini, saudara menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, dan dengan madu dari gunung batu. Saudara, orang yang mau berseru, berdoa, berserah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, selain dia diberi gandum yang terbaik, dia diberi madu dari gunung batu. Kita sering menyanyi gunung batu kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Madu yang Tuhan Yesus beri, itu pasti madu yang terbaik. Dan madu gak ada yang pahit. Semua madu itu pasti manis. Gunung batu kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau bersuka cita, bersorak-sorai, di tengah situasi apapun tetap
menyerukan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang sangat amat aman, teraman, terkuat. Di dunia ini gak ada tempat perlindungan yang aman. Saudara saya berusaha melindungi diri dengan masker, dengan pakai topi, tudung kepala, sarung tangan. Tapi saudara, itu pun tidak bisa menjamin keselamatan perlindungan kita. Tapi kalau kita sudah melakukan perlindungan kepada diri kita sendiri ketika kita berkendaraan, kita mengikuti peraturan, kita pada musim corona gini keluar rumah juga protokol kesehatan, lalu kita menyerahkan semua, mengandalkan kepada Tuhan, maka itu baru dikatakan teraman, tersempurna. Gunung batu terkuat adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan coba-coba mencari perlindungan kepada dunia ini. Jangan coba-coba cari perlindungan di luar Tuhan. Jika mau melihat madu gunung yang Tuhan Yesus sediakan itu, kita nikmati selamanya. Dunia ini hanya memberi perlindungan sesaat. Sebab itu sesulit apapun, sesukar apapun, kita mau cari perlindungan, pertolongan hanya kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Jika kita berlindung pada Tuhan, mau terjadi resesi dunia lah, mau terjadi masalah, badai, itu tidak akan menghancurkan hidup kita, juga iman kita. Karena kita sudah tepat berlindung pada gunung batu, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia berjanji akan selalu memberi madu dari batu gunung. Saudara, yang manis Tuhan beri. Dan kalau kita baca ayat terakhir dari Mazmur 81 ini, aku akan mengenyangkannya. Orang yang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Aku, huruf besar, itu artinya Tuhan akan mengenyangkan. Mengenyangkan siapa? Orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Kenyang itu berarti puas. Saudara, dunia ini banyak orang merasa tidak puas. Orang kaya gak puas dengan kekayaannya. Orang sehat gak kaya dengan kesehatannya. Orang cantik tidak puas dengan kecantikannya. Selalu ingin dan ingin. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terpuaskan. Karena Tuhan yang memberi kepuasan. Dia akan mengenyangkan kita. Jadi walaupun musim kelaparan, walaupun musim kekeringan, itu tidak mempengaruhi umat Tuhan kelaparan, tidak. Karena janji Tuhan, anak cucumu akan diberkati. Kita semua tidak akan kelaparan, tapi kita akan mengalami kekenyangan. Dan mengenyangkanku seumur hidupku. Ya. Jika saat ini mungkin ada di antara saudara yang tidak puas melihat situasi keadaan dunia ini, tetaplah bersabar, tetaplah bertahan, jangan pernah menyerah, sebab waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kalau namanya waktu Tuhan yang terbaik, itu Tuhan tak pernah ingkar janji. Janjinya pasti ditepati, yang pasti Dia tak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Walaupun kita sering berpikir pertolongan Tuhan itu terlambat, tapi Tuhan tak pernah terlambat. Lazarus saja yang sudah di dalam kubur 4 hari, orang bilang udah busuk. Bagi Tuhan itu gak terlambat. Buktinya Tuhan sanggup menghidupkannya. Dan ketika orang bertanya kenapa, Tuhan bilang apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, ternyata Dia bisa membangkitkan orang mati. Nama Tuhan makin dimuliakan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jika hari ini saudara berdoa dan saudara belum menerima jawabannya, tetap bersukacita, tetap berharap, tetap bersyukur. Bahkan di masa sulit sekalipun, sebab Tuhan selalu memberi hasil yang terbaik. Dan perlindungan dalam Tuhan itu adalah yang terkuat. Jaminan dalam Tuhan adalah jaminan terkuat.
ayat terakhir sebelum berdoa, saya mau kutip dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan bagian terakhir, oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita pegang janji Tuhan ini. Kenapa saya tadi katakan jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan? Karena Tuhan gak pernah bosan untuk memberkati kita. Bahkan malam ini, khusus malam ini, mari kita doakan keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, mertua, itu namanya keluarga ya. Keluarga besar, keluarga inti khususnya seperti Daud. Daud, dia selalu mendoakan keluarganya. Daud percaya bahwa ketika ia fokus sama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dia sanggup memberkati keluarganya, bahkan anak cucunya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada intimidasi dari kuasa iblis untuk membuat kita khawatir tentang masa depan anak kita, jodoh anak kita, tentang pekerjaan kita, bahkan anak cucu kita. Mari kita mau mempercayakan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan kita handal dalam melindungi keluarga, handal dalam menyiapkan masa depan keluarga. Jadikan Tuhan Yesus kepala rumah tangga. Artinya apa? Segala sesuatu kita mau curhat, cerita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Itu artinya apa? Tuhan sanggup turun tangan untuk memberkati rumah tangga keluarga kita. Jangan takut menghadapi masalah keluarga. Kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi masalah keluarga, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab Tuhan punya solusi yang terbaik buat kita semua. Puji Tuhan. Jadi malam ini mari kita mau serahkan hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, juga pekerjaan Tuhan hanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Bila Kau izinkan. Telah tiba waktumu, ku percaya
terbaik untuk menolong, memberkati kami. Kalau hari-hari ini mungkin kau dapati ada di antara kami yang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, Tuhan, biarlah kami tetap sabar, biarlah kami tetap tidak bosan berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu malam ini, sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah bosan untuk mendengar doa kami. Engkau Allah yang tidak bosan untuk menolong kami. Ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, Engkau menyiapkan bagi kami gandum terbaik. Engkau menyiapkan bagi kami madu gunung batu. Bahkan Engkau mengenyangkan hidup kami. Bukan untuk hari ini saja, tapi selama-lamanya. Bahkan Kau memberkati anak cucu orang yang percaya berlindung kepadamu. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita yang malam ini mendengar firman-Mu berdoa. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan sehingga bertahan dan akhirnya memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Berkati juga Tuhan jam-jam ibadah kami, baik ibadah raya hari Minggu, baik ibadah kaum muda, ibadah kaum wanita, ibadah doa, semuanya berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Di hari-hari yang tidak menentu karena cuaca ini, Tuhan tetap menjaga, melindungi kesehatan kami umat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh sehat selalu, kami dapat melakukan kegiatan kami, bekerja di kantor, beraktivitas di rumah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akhiri ibadah doa ini, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Kalau sebentar kami bangkit berdiri, biar kami terima berkat, kasih sayang, anugerah, kemurahan yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri doa ini. Amin.